Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hafid Putra Mandia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Hafid Putra Mandia dengan NIM 2013699. Selanjutnya Fadila Jelpa dengan NIM 2013697. Dan terakhir Rahmadini Aulia Putri dengan NIM 2013699. Di sini kami akan mendiskusikan materi terkait peta kerja dalam PTSL untuk memenuhi tugas mata kuliah pemetaan kadastral dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ari Lutfa SD MSc. Baiklah, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu definisi peta kerja. Peta kerja adalah satu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas. Peta kerja juga merupakan alat komunikasi secara luas, dan sekaligus melalui peta kerja ini, kita bisa mendapatkan informasi-informasi satu metode kerja. Selanjutnya dipresentasikan oleh Fadila Jelpa. Pada Fadila Jelpa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis peta kerja. Yang pertama itu peta kerja keseluruhan. Yang pertama yaitu ada peta proses operasi yang merupakan peta kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan membagi pekerjaan tersebut, elemen-elemen operasi secara detail. Yang kedua yaitu peta proses produk banyak yang merupakan peta kerja yang dibuat untuk memberikan gambaran dari pekerjaan dari banyak produk secara mendetail untuk setiap produknya. Yang ketiga yaitu peta aliran proses yang merupakan peta kerja yang menggambarkan semua aktivitas baik yang produktif maupun yang tidak produktif yang terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Yang keempat yaitu peta diagram aliran yang merupakan peta kerja yang serupa dengan peta aliran proses, hanya saja penggambarannya dilakukan di atas layout kerja yang ada. Yang kedua yaitu peta kerja setempat. Peta kerja setempat merupakan peta kerja yang digunakan untuk menganalisa peta kerja setempat. Peta kerja setempat yang umumnya dipakai adalah peta kerja mesin, yang merupakan peta kerja memberikan informasi tentang hubungan waktu siklus pekerja dan waktu operasi mesin ditangani. Yang kedua yaitu peta tangan kiri dan tangan kanan yang merupakan peta kerja yang digunakan untuk menganalisa gerakan tangan kiri atau tangan kanan dari pekerja secara mendetail dengan menggunakan gerakan dasar terblik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramadini. Baiklah, selanjutnya yaitu lambang-lambang yang digunakan pada peta kerja. 1. Operasi. Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimiawi. Mengambil informasi maupun memberikan informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu mesin atau sistem kerja. Contohnya, 1. Pekerjaan menyerut kayu dengan mesin serut. 2. Pekerjaan mengeraskan logam. Ketiga, pekerjaan merakit dalam prakteknya. Lambang ini juga bisa digunakan untuk menyatakan aktivitas administrasi. Kedua, pemeriksaan. Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja ataupun peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Lambang ini digunakan jika kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Suatu pemeriksaan tidak bisa menjuruskan bahan ke arah menjadi suatu barang jadi. Contohnya, 1. Mengukur dimensi benda. 2. Memeriksa warna benda. Ketiga, membaca alat ukur tekanan uap pada suatu mesin uap. Ketiga, transportasi. Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja, atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Contohnya, 1. Benda kerja diangkut dari mesin bubut ke mesin scrap untuk mengalami operasi berikutnya. 2. Suatu objek dipindahkan dari lantai atas lewat elevator. Suatu pergerakan yang merupakan bagian dari operasi atau disebabkan oleh petugas pada tempat bekerja sewaktu operasi atau pemeriksaan berlangsung, bukanlah merupakan transportasi. Contohnya, keramik yang mengalami pemanasan suhu tinggi sambil bergerak ke atas ban berjalan, merupakan kegiatan operasi, walaupun keramik tersebut mengalami perpindahan tempat, tetapi perpindahan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemanasan. 4. Menunggu. Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja, ataupun perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu, biasanya sebentar. Kejadian ini menunjukkan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara waktu tanpa pencatatan sampai diperlukan kembali. Contohnya, 1. Objek menunggu untuk diproses atau diperiksa. 2. Peti menunggu untuk dibongkar.
3, bahan menunggu untuk diangkut ke tempat lain. Yang kelima yaitu penyimpanan. Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Lambang ini digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mengalami penyimpanan permanen, yaitu ditahan atau dilindungi terhadap pengeluaran tanpa izin tertentu. Contohnya, 1, dokumen-dokumen atau catatan-catatan disimpan dalam berangkas. 2, bahan baku disimpan dalam gudang. Selain kelima lambang standar di atas, kita bisa menggunakan lambang lain apabila merasa perlu untuk mencatat suatu aktivitas yang memang terjadi selama proses berlangsung dan tidak terungkapkan oleh lambang-lambang tadi. Lambang tersebut ialah, baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Jelpa. Pada Fadila Jelpa dipersilahkan. Selanjutnya yaitu metode analisis peta metode analisis peta kerja dalam PTSL. Yang pertama itu bahan dan peralatan penelitian. Bahan yang digunakan antara lain yaitu data primer, data pendukung, dan aplikasi Smart PTSL. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya menurut Nugroho 2012. Data primer dalam penelitian ini meliputi kebutuhan pengguna dan sistem yang mampu mendukung integrasi data spasial. Kebutuhan tersebut berdasarkan temuan dan peneliti alami langsung di lapangan selama kegiatan PTSL dan hasil wawancara bersama staf, kepala kantor, serta praktisi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahap pengambilan data yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan, di mana selanjutnya digunakan untuk menyusun kuesioner yang akan dilaksanakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa cara, antara lain mengidentifikasi masalah melalui wawancara sebagai tahapan pendahuluan. Kebutuhan utama yang diperoleh dari wawancara adalah kebutuhan akan peta kerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan PTSL. Peta kerja berfungsi dalam perencanaan pengukuran, menyeleksi dan mengetahui potensi-potensi kluster K1, K2, K3, dan K4 dalam wilayah objek PTSL. Dokumentasi yang diperoleh berupa keperluan data tekstual yang terintegrasi langsung dengan data spasial. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.